Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustadz, saya saudara-saudara mungkin yang lain, saudara-saudara kita yang Muslim kan kalau ibadah itu selalu berdoa supaya nanti pas sakaratul maut diberi kemudahan gitu Pak Ustadz, diringankan lah, nggak berat gitu. Bisa baca syahadat ya, syukur-syukur berdoa seperti itu. Tapi itu jarang sekali saya lihat ya diberikan ke setiap orang, walaupun setiap sholat berdoa gitu Ustadz ke orang muslim. Bahkan keturunan Nabi yang bisa ketemu Allah sehari 70 kali, yang bisa memadamkan api neraka, itu juga mereka meninggalnya nggak baca syahadat dan gitu. Nah saya lihat, karena saya sering keluar masuk rumah sakit Pak Ustadz karena kerjaan ya, ada seorang non muslim, ibu-ibu Pak Ustadz, udah tua gitu ya, dia nggak pernah sholat, agamanya Katolik, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ke masjid, tapi pas dia sakaratul maut, subhanallah nih, saya cerita nih Pembri ini, dia baca syahadat, selalu baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dia selalu mengulang-ulang sampai keluarganya juga bingung Pak Ustadz. Nah yang mau saya tanyakan, rahasia Allah seperti apa yang seperti ini gitu, karena rahasia Allah dalam syahadat. maaf, Pertanyaannya apa? Langsung pertanyaannya. orang non muslim yang enggak bisa pernah begitu? meminta Oke, baik. meminta dalam keadaan Islam, pas meninggal dia mengucapkan syahadat. Baik, baik. Rahasia Allah seperti apa yang seperti ini Pak Ustadz? Oke, Boleh satu lagi Pak Ustadz? satu aja. Sudah mau komat. Takut nanti jamaah yang sudah punya hajat kita ganggu hajatnya. Kok bisa orang yang diklaim secara KTP statusnya non muslim tapi sebelum meninggal dia bersyahadat? Itu sama potensinya dengan orang yang ber-KTP muslim tapi sebelum meninggalnya tidak bersyahadat, itu sama. Jadi jangan senang dulu, antum ini punya KTP muslim Islam terus nanti meninggalnya bersyahadat, nggak ada jaminan. Kenapa nggak ada jaminan? Innallaha yanzuru ila qulubikum, Allah itu memandang kolbu. Maka yang disebut dalam hadis Nabi, demi zatku yang ada dalam genggamannya tiada Tuhan selain dia, nanti ada orang yang beramal seperti ahli surga, antara dia dan surga hanya satu jengkal, tapi yasbiqu alail kitab, ketetapan Allah sudah berlaku. Apa yang berlaku? Allah memandang kolbu, bukan memandang KTP. Maka isi kolbu di saat sebelum sakarat, dan sakarat itu Bapak Ibu akan dimulai 70 hari sebelum orang meninggal. Berarti 2,5 bulan. Ya, nggak ada dalilnya, itu cuma ilmu tajribah. Ya kalau ditanya nggak ada dalilnya, cuma itu ilmu tajribah, pengalaman berdasarkan dalil-dalil yang ada, tapi dalilnya nggak eksplisit, dalilnya implisit semua, bahwa Allah mengirim namanya rasul-rasul utusan kematian, dan itu berkat doa. Itu ada dalam tarikh Tabrani, doa daripada malaikat pencabut nyawa. Siapa nama malaikatnya? Itu setiap hari yang natap antum. Setiap hari dia natap. Ditatap setiap hari. Kalau ada yang sudah ditatap agak dekat, itu berarti udah 70 hari itu. Nunggu mulai dia, namanya sakarat. Ruhnya ketakutan, ruhnya mabuk. Orang mabuk ketakutan, itu yang disebut sakaratul maut. Jadi sakarat itu artinya mabuk. Ada mabuk cinta, ada mabuk tua, mabuk cimeng, apalagi mabuk duit, mabuk popularitas. Ada mabuk karena maut. Itu 70 hari Pak, ditatap terus. Kalau dia berkedip selesai. Maka ada orang ngumpul 1 miliar nih, cukup dia tatap saja. Dan itu otoritas yang Allah berikan kepada malaikat ini.
Dia cukup dengan melihat, jadi nggak perlu atu-atu, dia cabut-cabutin repot begitu. Ya, dan dia bisa di napas dia itu bisa berbentuk orang lain. Oleh karena itu kata malaikat maut ini, ya Allah, jika aku membunuh atau mencabut nyawa hambamu, nanti mereka membenciku. Takut juga dibenci, Pak. Lalu gimana? Tolong bantulah aku ya Allah. Maka Allah kemudian mengatakan, aku ciptakan utusan-utusanmu sehingga ketika ada orang mati engkau tidak disalahkan. Kalau ada orang meninggal hari ini, apa yang disalahin? Sakitnya apa, gitu kan? Tuh, sayangnya Allah sama malaikat maut. Nggak ada orang ngomong gini, jahat bener malaikat maut, lagi sayang-sayangnya diambil, kan nggak ada kan gitu. Nah, ini resenya. Dan maka besar kemungkinan si ibu itu KTP-nya belum ganti, tapi dia sebenarnya sudah muslim. Ya, nah, saran saya kepada kita semua dan untuk kami sendiri, amalan kita sebelum beramal apapun setiap hari mulai dengan syahadat. Syahadat itu persaksian kolbu yang dilafazkan dengan lisan. Semoga syahadat itu Allah istiqomahkan sampai kita sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah, Allah khtimna bi syahadah, Allah khtimna bi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, izinkan kami yang hina ini, kami pendosa ini, menutup ajal kami dengan syahadat la ilaha illallah dan syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasibna hisaba yasira walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.